Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatu Sania Hirba. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya dengan judul Identifikasi Badan Air Permanen dan Non-Permanen menggunakan metode image fusion dari data Sentinel-1 dan Sentinel-2 untuk studi kasus Kabupaten Lamongan. Untuk pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu ada pendahuluan, metodologi, pembahasan hasil dan analisa, dan penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini, seperti kita ketahui, permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan yang mencapai 71% permukaan bumi adalah perairan berdasarkan sumber Peter H. Blake tahun 1993, di mana total perairan global sendiri dibagi menjadi air asin dan freshwater, di mana untuk air asin sendiri pada air laut mencapai 96,5%, air asin lainnya 0,9%, dan freshwater hanya 2,5%. Untuk freshwater sendiri tersimpan pada glacier dan es mencapai 68,7%, dalam tanah 30,1%, dan di permukaan bumi atau surface water hanya 1,2%. Surface water sendiri menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu ada permanent water yang dengan contoh sungai, danau, waduk, dan lain-lain, dan temporary water atau non-permanent water dengan contoh kolam, lahan basah, dan genangan banjir. Genangan banjir sendiri merupakan peristiwa yang bukan hal baru di Indonesia. Banjir merupakan bencana alam akibat sungai yang sudah tidak dapat menampung air hujan berlebihan sehingga terjadi luapan air dan mengenangi daerah sekitarnya. Salah satu wilayah yang sering terjadi banjir di Indonesia yaitu ada Kabupaten Lamongan, di mana pada awal tahun 2022 telah terjadi banjir yang menyebabkan banyak rumah warga, lahan pertanian, hingga akses jalan tergenang air. Sebagian besar kondisi topografi di daerah tersebut merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 25 meter di atas permukaan laut, mencapai 50,70% dari luas keseluruhan kabupaten tersebut. Oleh karena itu, di sini digunakan penginderaan jauh sebagai suatu ilmu untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Contoh data penginderaan jauh yang dapat digunakan yaitu Sentinel-1 yang memiliki keunggulan tidak terkendala waktu, kondisi cuaca, tutupan awan, dan kabut, juga memiliki sensor SAR yang sensitif terhadap sifat dielektrik air. Selain itu ada data Sentinel-2 yang memiliki keunggulan memiliki instrumen pencitraan multispektral 13 watt wideband dan memiliki data satelit beresolusi cukup tinggi mencapai 10 meter. Di mana dari kedua data tersebut dapat digabungkan keunggulannya menggunakan image fusion hingga dihasilkan dataset baru yang memiliki deskripsi paling akurat terhadap objek maupun kejadian yang terjadi dalam citra tersebut, di mana dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai identifikasi badan air permanen dan non-permanen. Untuk rumusan masalah dari penelitian saya, yaitu bagaimana cara mengekstraksi badan air, bagaimana persebaran badan air, serta bagaimana hasil akurasi dari ekstraksi persebaran badan air menggunakan fungsi citra Sentinel-1 dan Sentinel-2. Untuk batasan masalah, yaitu yang digunakan metode decision level image fusion dengan fusi logik, kemudian badan air permanen hasil pengolahan akan dibandingkan dengan data vektor dari Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dan INA Geoportal Badan Informasi Geospasial. Kemudian dalam penelitian ini tidak dilakukan pengolahan badan air permanen setiap tahun karena keterbatasan dataset dalam platform Google Earth Engine. Kemudian untuk hasil akhir dari badan air non permanen yang dimaksud adalah genangan banjir yang kemudian akan divalidasi menggunakan data peta bahaya banjir dari BPBD Lamongan. Kemudian akan dilakukan perhitungan uji akurasi menggunakan confusion matrix. Dan untuk rentang waktu yang digunakan untuk penentuan badan air permanen yaitu Januari 2018 hingga Desember 2022 selama 5 tahun. Dan untuk penentuan genangan banjir hanya pada bulan Januari tahun 2022. Untuk tujuan penelitian ini yaitu mengetahui cara mengekstraksi badan air, mengetahui persebaran badan air, serta menganalisis tingkat akurasi dari ekstraksi persebaran badan air dari fungsi citra Sentinel-1 dan Sentinel-2. Untuk manfaatnya, diharapkan penelitian ini dapat menyajikan informasi mengenai daerah badan air di Kabupaten Lamongan, dapat memperoleh informasi spasial sebagai pemantauan bencana banjir yang efisien, kemudian juga dapat sebagai bahan acuan dalam perencanaan tata ruang dalam kegiatan mitigasi bencana banjir, dan dapat digunakan sebagai bahan dalam pengembangan teknologi maupun penelitian selanjutnya. Kemudian ada metodologi untuk studi
lokasi yang digunakan, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya itu ada di Kabupaten Lamongan. Untuk perangkat penelitian yang digunakan antara lain ada Google Earth Engine sebagai pengolah data, ArcGIS sebagai uji akurasi dan layouting peta, dan Microsoft Office sebagai pengolah angka dan laporan. Untuk data penelitian sendiri yang digunakan ada citra Sentinel-1 dan Sentinel-2 dari dataset GII, ada vektor batas administrasi dan vektor badan air dari INA Geoportal Badan Informasi Geospasial, ada vektor pengairan Lamongan berupa vektor sungai dari Dinas PUS Sumber Daya Air Lamongan, kemudian ada vektor lahan baku sawah dari Dinas Pertanian Lamongan, kemudian yang terakhir ada peta bahaya banjir dan data kejadian banjir pada Januari 2022 dari BPBD Lamongan. Untuk langkah pelaksanaannya dimulai dari identifikasi masalah dan studi literatur mengenai metode dan permasalahan, kemudian dilakukan pengumpulan data, kemudian dilakukan pengolahan, menghasilkan hasil yang akan divalidasi untuk dilanjutkan analisis dan pembuatan laporan. Untuk langkah pengolahan sendiri, dari masing-masing citra Sentinel-1 dan Sentinel-2 dilakukan pre-processing. Dari citra Sentinel-1, dari pre-processing menghasilkan Sigma Note image, kemudian di-apply threshold menggunakan O2 threshold, yang dihasilkan permukaan air Sentinel-1 dari masing-masing dataset. Kemudian untuk Sentinel-2 dilakukan pre-processing dan calculate NDVI, dihasilkan NDVI image, kemudian di-apply threshold, dan dihasilkan permukaan air dari Sentinel-2 untuk masing-masing dataset. Dari masing-masing dataset tersebut dilakukan proses Boolean N untuk probabilitas permanen water setiap tahun, dan dari setiap tahun tersebut dilakukan Boolean N kembali untuk menghasilkan permanen water dari masing-masing data, mana permohonan water 1 dari Sentinel-1 dan permohonan water 2 dari Sentinel-2. Dari kedua data tersebut dilakukan image fusion, penggabungan data untuk uh, menggabungkan kelebihan dari masing-masing data sehingga didapatkan permainan water, di mana hasil permainan water ini dibandingkan dengan data vektor dari Dinas PU Sumber Daya Air dan Badan Informasi Geospasial, dilakukan confusion matrix apabila hasilnya lebih dari sama dengan 90%, yaitu permainan water dapat dikatakan dijadikan sebagai peta badan air permanen Lamongan. Kemudian untuk menghasilkan non permanen water dilakukan masking permukaan air dari Sentinel-1 pada Januari 2022 di-erase pixel dengan badan air permanen atau permanen water sehingga menghasilkan non permanen water yang masih berupa uh, lahan basah, tambak, dan lain-lain. Sehingga untuk menghasilkan genangan banjir dilakukan masking kembali menggunakan data lahan baku sawah Dinas Pertanian Lamongan berupa tambak dan sawah irigasi dan sawah tada hujan di Kabupaten Lamongan sehingga dihasilkan pixel-pixel air di luar dari non-permanen water tersebut, dilakukan perbandingan kembali dan uji akurasi dengan confusion matrix. Apabila hasil lebih dari sama dengan 90% dapat dihasilkan peta genangan banjir Kabupaten Lamongan. Kemudian untuk pembahasan hasil dari penelitian saya, yang pertama ini adalah threshold dari Sentinel-1 menggunakan metode OTSU untuk memisahkan atau clustering data univariate menjadi dua kelompok, yaitu non-air dan air. Mana contohnya Sigma Note Image pada Februari 2019 saat bulan basah dan September 2019 saat bulan kering. Dari masing-masing dataset dan dilakukan threshold didapatkan luas sebagai berikut pada tahun 2018. Dilakukan Boolean N sehingga probabilitas badan air permanen tahun 2018 dari 12 bulan dataset dihasilkan luas 29,936 km persegi, di mana luas ini didapatkan dari setiap pixel yang selalu ada selama 12 bulan dataset dihitung menjadi probabilitas badan air permanen. Dikatakan probabilitas karena masih dalam bentuk kemungkinan badan air permanen. Kemudian untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut. Dari 11 bulan dataset dengan dihasilkan luas 32,001 km persegi. Tahun 2020 dari 11 bulan dataset dihasilkan luas 38,791 km persegi, dan tahun 2021 sebagai berikut. 11 bulan dataset dihasilkan luas 52,107 km persegi, dan yang terakhir tahun 2022 hanya 6 bulan dataset sehingga dihasilkan luas 191,485 km persegi. Mana berikut adalah sampel probabilitas badan air permanen setiap tahunnya dengan citra.
dapat dilihat bahwa setiap tahunnya memiliki perubahan luas probabilitas badan air permanen. Sehingga dalam grafik dapat dilihat setiap tahun mengalami peningkatan, terutama peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 karena disebabkan dataset yang kurang, hanya 6 bulan dataset dan hanya tersedia dataset pada bulan basah seperti bulan Juni dan lain-lain. Kemudian dilakukan N untuk menghasilkan badan air permanen 1 atau dari Sentinel 1 dari 51 bulan dataset dengan luas badan air permanen 15,188 km persegi. Kemudian selanjutnya yaitu untuk badan air permanen Sentinel 2 dilakukan dengan NDVI. Berikut adalah contoh hasil dari NDVI pada bulan September 2019 pada saat bulan kering. Kemudian ini adalah hasil luas air dari NDVI masing-masing dataset, di mana pada Sentinel-2 hanya tersedia 8 dataset, sehingga dihasilkan berikut adalah probabilitas badan air permanen pada tahun 2019. Hanya terdapat 1 bulan dataset, sehingga luasnya adalah 64,765 km persegi. Pada tahun 2020 terdapat 3 bulan dataset dengan luas 66,005 km persegi. Probabilitas badan air permanen pada tahun 2021 dari 3 bulan dataset yaitu mencapai luas 61,672 km persegi, dan yang terakhir pada tahun 2022 hanya tersedia 1 bulan dataset sehingga badan air yang terdeteksi yaitu mencapai 230,828 km persegi. Berikut adalah tampilan sampel dari piksel air dengan citra. Sama dengan Sentinel-1, yaitu terjadi perubahan setiap tahunnya, di mana pada grafik juga dapat dilihat perubahan signifikan terjadi pada tahun 2022 karena kekurangan dataset. Dan pada Sentinel-2 ini dataset yang digunakan hanya 1 dataset, dan pada bulan Juni, yaitu bulan basah, ketika intensitas curah hujan sedang tinggi. Sehingga dilakukan penelitian selama 4 tahun sebagai badan air permanen 2 dari Sentinel-2 mencapai luas 32,393 km persegi. Kemudian dari kedua data tersebut digabungkan menggunakan fungsi logic mean sehingga didapatkan hasil sebagai berikut dengan luas 12,769 km persegi dan dilakukan confusion matrix sebagai berikut dengan total 400 random point. Dihasilkan overall akurasi 91% dengan kapal koefisien 0,82%, di mana menyatakan bahwa akurasi dari hasil pengolahan cukup tinggi karena mendekati 100%. Kemudian untuk menghasilkan badan air non permanen yaitu dilakukan masking atau erase pixel dari Sigma Note Januari 2022 dikurangkan atau di masking erase pixel menggunakan permanent water sehingga dihasilkan badan air non permanen pada Januari 2022 mencapai 416,339 km persegi. Dan untuk mengekstraksi dapat dilakukan sampel pada masing-masing pixel non permanen water, dihasilkan persebaran pixel meliputi area lahan basah seperti irigasi, sawah, tada hujan, serta tambak. Selain itu juga terdeteksi pixel di area permukiman yang memungkinkan air tersebut merupakan genangan banjir. Sehingga untuk mengekstraksi genangan banjir, dilakukan masking atau erase pixel kembali dengan data dari Dinas Pertanian, yaitu data lahan baku sawah, sehingga didapatkan banjir pada Januari 2022 dengan luas 57,022 km persegi. Berikut adalah luas banjir tiap kecamatannya, di mana untuk presentasi tertinggi banjir terjadi pada Kecamatan Sekaran dan untuk presentasi terendah banjir di Kecamatan Mantuk. Dan ditinjau dari aspek lokasi, untuk Kecamatan Sekaran sendiri terletak di sebelah tenggara dekat dengan Bengawan Solo sehingga memiliki potensi tinggi terkena luapan air karena dekat dengan badan air. Sedangkan untuk Kecamatan Mantuk yang memiliki presentasi rendah genangan banjir terdapat lokasinya jauh dari badan air sehingga potensi terkena luapan air dari badan air saat musim hujan adalah rendah.
Kemudian dilakukan confusion matrix perbandingan dengan peta bahaya banjir dari BPBD Lamongan. Dihasilkan overall akurasi 90% dengan kappa koefisien 0,79 dari 400 random point. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekstraksi genangan banjir memiliki akurasi yang cukup tinggi. Berikut adalah validasi dengan berita di mana kejadian banjir pada Januari 2022 terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Lamongan. Yang terakhir ada penutup, kesimpulan dari penelitian saya yaitu ekstraksi badan air dapat dilakukan dengan efficient physiologic mean dan menghasilkan data baru dengan informasi yang lebih baik dari segi kelengkapan dataset maupun resolusi spasial. Kemudian untuk persebaran badan air permanen selalu mengalami perubahan dari tahun 2018 hingga 2022, di mana badan air permanen didapatkan total luas mencapai 12,769 km persegi, meliputi objek sungai, danau, dan waduk. Untuk total luas hasil badan air non-permanen pada Januari 2022 mencapai 416,339 km persegi, yang meliputi objek berupa vegetasi basah atau lahan basah dan genangan banjir. Sedangkan total luas hanya untuk genangan banjir yaitu 57,023 km persegi. Kemudian dilakukan uji akurasi, dihasilkan overall akurasi untuk badan air permanen sebesar 91% dengan kappa koefisien 0,82, sedangkan untuk hasil uji akurasi untuk sebaran genangan banjir didapatkan overall akurasi 90% dengan kappa koefisien sebesar 0,79%. Kemudian saran dari penelitian saya yang dapat saya sampaikan yaitu dapat dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan metode lain, kemudian juga dapat dilakukan pengolahan menggunakan perangkat lunak lain yang dapat menyediakan dataset lebih lengkap sehingga dapat menganalisis lebih lengkap dan akurat. Kemudian juga perlu adanya pembaruan data vektor badan air permanen maupun tutupan lahan untuk Kabupaten Lamongan dari Badan Informasi Geospasial karena dalam penelitian ini data vektor berguna sebagai bahan perbandingan dalam penelitian. Dan yang terakhir, perlu adanya data validasi banjir yang lebih akurat, seperti data laporan banjir dari masyarakat langsung. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan penelitian tesis saya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.